Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermawati Putri. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu teori, yaitu teori legitimasi. Oke, kita langsung ke penjelasannya saja. Oke, pengertian dari teori legitimasi menurut para ahli, yaitu pertama menurut Gray, Coy, dan Evers pada tahun 1995 merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik, dan menurut Mayer dan Squat pada tahun 2009 merupakan akar dari kesesuaian antara organisasi dengan lingkungan budayanya. Menurut Sukman pada tahun 2015, teori legitimasi dapat dianggap sebagai upaya suatu entitas untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas ataupun sudah sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan. Secara sosial, menurut Woodward, Edward, dan Birkin pada tahun 1996, legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat, operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima di masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk memberikan kesan tanggung jawab terhadap lingkungan sehingga mereka dapat diterima di masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat, perusahaan berharap akan meningkatkannya laba perusahaan mereka. Menurut Gray et al. Tahun 1995, ada beberapa langkah-langkah yang harus dihadapi perusahaan apabila mereka menemui sebuah ancaman atau kendala. Pertama, mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Kedua, mengubah persepsi perusahaan tanpa mengubah kinerja aktualnya. Ketiga, mengalihkan dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan pada jalur yang sesuai dengan melewati pendekatan emotif simbol untuk memanipulasi persepsi stakeholder. Keempat, mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerja perusahaan tersebut. Keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik, seperti pengungkapan informasi perusahaan kepada publik seperti pengungkapan dalam annual report. Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan penting terhadap praktek pengungkapan sosial perusahaan. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori legitimasi adalah variabel corporate social performance, yaitu hubungan antara teori legitimasi dengan corporate social performance ini terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari shareholder, maka citra perusahaan akan meningkat sehingga economic performance-nya akan meningkat juga, yang ditandai dengan naiknya harga saham dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi. Selain itu, teori legitimasi juga
berhubungan dengan variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing, yaitu terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra perusahaannya juga. Ketika kepercayaan shareholder sudah didapatkan, maka perusahaan akan mendapatkan banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan mereka. Sehingga dengan banyaknya investor yang berinvestasi, maka harga saham akan meningkat, sehingga economic performance pun meningkat. Begitulah penjelasan teori legitimasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.